Ketemu lagi hari ini kita akan lanjut. Nah, hari ini akan terbagi menjadi 3 bagian dan jangan lupa setiap bagian di akhirnya itu ada kegiatan yang saudara harus lakukan. Jangan pasif. Ya. Saudara harus lakukan itu meskipun tidak ada yang kontrol karena kalian di rumah sendiri-sendiri. Ya, kita ikuti saja langsung bagian pertama. Lanjut, hari ini kita akan masih sama bicara analisis pendapatan nasional perekonomian tertutup, perekonomian model 3 sektor, tetapi kita akan maju satu langkah lagi, yakni jika kemarin pajaknya pajak yang ditetapkan oleh pemerintah kita asumsikan sebagai variabel yang eksogen, yang nilainya sudah tertentu semata-mata ditentukan oleh pemerintah sendiri, ya. Maka hari ini kita akan mencoba meningkat dengan tidak lagi menganggap seperti itu, melainkan pajak kita anggap sebagai variabel yang endogen, ya. Karena nanti kalau saudara belajar lebih lanjut, saudara akan tahu bahwasanya salah satu asas pajak itu adalah keadilan. Maka supaya pajak itu adil, biasanya dikaitkan dengan besarnya pendapatan. Nah, dengan demikian nanti pajak yang berikutnya ini adalah pajak yang fleksibel terhadap besarnya pendapatan. Nah, karena dia nanti besarnya tergantung pada besarnya pendapatan, maka nanti secara matematis dia bisa kita nyatakan dalam bentuk sebuah fungsi, dan kita selanjutnya mengenalnya sebagai fungsi pajak. Di mana fungsi pajak secara umum dituliskan sebagai TX, menunjukkan besarnya pajak, sama dengan T kecil plus H kecil dikalikan dengan Y pendapatan. Di mana kita tahu TX-nya sudah jelas pajaknya, kemudian Y-nya adalah besarnya pendapatan. Sementara T kecil ini, ya, nanti kita menyebutnya sebagai besarnya pajak otonom, yakni besarnya pajak apabila pendapatan itu sebesar 0. Jadi kalau pendapatan ini 0 dikalikan H berapa saja ini akan 0, ya. Maka pada waktu itu besarnya pajak yang harus dibayarkan adalah sebesar T kecil ini. Itulah pengertian dari pajak otonom. Nah, sekarang kita logikakan. Kalau pengertiannya seperti itu, ya, kira-kira secara logika T kecil ini nilainya negatif kah? 0 kah? Atau positif? Nah, sebetulnya bisa saja ketiga-tiganya, mungkin saja ketiga-tiganya. Tapi itu mengandung pengertian yang berbeda-beda dan disesuaikan dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Misalnya, kalau T kecilnya ini 0, artinya jelas orang yang tidak punya pendapatan tidak perlu membayar pajak. Ya toh? Kalau ini Y-nya 0, tidak punya pendapatan, dikalikan H berapa saja 0. Kalau T kecilnya 0, berarti tidak perlu membayar pajak. Nah, kemudian ada juga ini yang nilainya positif. Ya, kalau nilainya positif artinya orang yang tidak punya pendapatan pun tetap harus membayar pajak sebesar T kecil ini. Nah, apakah itu logis? Ya bisa saja kalau ada kepentingannya, misalnya orang tidak punya pendapatan kok suruh membayar pajak. Ya itu kepentingannya adalah biasanya untuk negara-negara yang kecil, yang makmur gitu ya, supaya orang itu tergerak untuk bekerja, untuk mendapatkan pendapatan karena apa bekerja tidak bekerja dia harus membayar pajak yang positif ini, pajak otonom yang positif ini. Kemudian T kecil ini boleh juga negatif, dan itu biasanya yang sering dipergunakan. Kalau T kecilnya negatif artinya apa? Artinya orang yang tidak punya pendapatan, boro-boro dia harus membayar pajak. Justru dia akan mendapatkan pajaknya negatif, atau dengan kata lain justru dia akan mendapatkan subsidi dari negara. Ya, itu biasanya yang banyak dipergunakan. Tapi saya tidak bilang bahwasanya selalu harus negatif, tidak. Tapi kebanyakan dipergunakan T kecilnya adalah negatif. Dalam pengertian tadi, orang yang tidak punya pendapatan bukannya harus membayar pajak, tetapi dia dibantu dengan justru pajaknya negatif.
Ya, ini adalah pajak otonom. Yang selanjutnya adalah H kecil. H kecil di dalam ekonomi makro dikenal sebagai marginal rate of taxation atau kita menyingkatnya biasanya dengan MRT. Ya, dia menunjukkan apa? Bagian dari tambahan pendapatan ya yang nantinya akan dipergunakan untuk menambah bayar pajak ya. Jadi ini rasio antara perubahan besarnya pajak dengan perubahan pendapatan ya. Jadi ini nanti akan menunjukkan porsi bagian dari tambahan pendapatan yang nanti akan dipergunakan untuk menambah pajak. Nah, sama dengan tadi, H kecil ini, MRT ini nilainya, logisnya negatifkah, nolkah, atau positif ya. Nah, untuk itu ya sama saja seperti tadi. Mungkin saja ketiganya dengan maksud dan tujuan tertentu. Ya, misalnya kalau hanya itu hanya misalnya nol, nah, kalau hanya nol itu artinya berapapun besarnya pendapatan, besarnya pajak akan tetap sebesar T. Nah, ini yang kemarin, ini adalah pajak tetap kemarin itu. Jadi pajak tetap itu berarti MRT-nya nol. Ya, kalau ininya negatif, kalau MRT-nya negatif, kalau MRT-nya negatif artinya, ya toh, semakin besar pendapatan, justru bayar pajaknya semakin kecil. Sementara sebaliknya semakin kecil pendapatan, bayar pajaknya malah besar. Lah, lucu kalau begitu. Kalau MRT-nya negatif. Tidak juga, karena ada beberapa negara yang menerapkan itu dengan tujuan supaya masyarakatnya produktif. Ya, karena pajak itu adalah sesuatu yang biasanya dihindari. Sebisa mungkin pajak saya saja kalau boleh tidak membayar pajak, tidak membayar pajak. Ya, pajak itu biasanya susah dihindari, maka cara menghindarinya dengan high kecil atau MRT yang negatif tadi adalah dengan berusaha seproduktif mungkin menghasilkan pendapatan sebesar mungkin, karena dengan demikian oleh negara dia hanya dibebani pajak yang kecil. Meskipun sekali lagi itu tidak lazim. Yang lazim adalah MRT itu positif. Nah, ini berkaitan dengan unsur keadilan tadi. Kalau MRT-nya positif, artinya semakin besar pendapatan seseorang, semakin besar juga dia membayar pajak. Sebaliknya semakin kecil pendapatan, semakin kecil juga pembayaran pajaknya. Dan itu lebih mencerminkan keadilan barangkali. Oleh karenanya, biasanya kebanyakan MRT ini dipergunakan yang bernilai positif. Dengan kata lain, semakin besar pendapatan, semakin besar pajak, semakin kecil pendapatan, semakin kecil pajaknya. Ini berarti pajaknya pajak yang progresif. Nah, itulah bentuk umum dari fungsi pajak yang fleksibel terhadap besarnya pendapatan. Ya. Nah, bagaimana kalau ini kita gambarkan? Kalau ini kita gambarkan secara grafis, ya, seandainya pajaknya kita taruh di sumbu tegak, sementara pendapatan di sumbu datar, maka fungsi ini akan kita gambarkan. Hari kita ingat lagi pelajaran matematika kita, ya. Ini tadi pajak otonom ini secara matematis adalah konstanta, ya. Nah, secara grafis konstanta itu nanti akan menjadi titik potong pada sumbu tegak. Nah, karena tadi kita melihat umumnya ini bernilai negatif, maka kita ambil yang negatif saja, maka T kecilnya negatif itu letaknya di bawah sini. Ini menjadi titik potongnya di sini. Ya kan? Nah, kemudian H kecil, nah ini kalau dalam matematika sih koefisien, tetapi kalau dalam grafis dia menjadi gradien, kemiringan garisnya, ya toh? Nah, kalau kemiringannya tadi kita mengasumsikan pajaknya pajak progresif, artinya nilai ini positif, berarti gambarnya dari titik potong tadi itu gambarnya naik ke atas seperti ini. Dalam pengertian semakin besar pendapatan, semakin besar pembayaran pajaknya. Nah, kita bisa melihat sekarang yang merah ini. Inilah fungsi pajak kalau kita gambarkan. Ini adalah potret atau gambar dari fungsi pajak kita tadi dengan anggapan sekali lagi T kecilnya negatif, ya, pajak otonomnya negatif dan progresif dalam pengertian MRT-nya positif. Ya, kalau kita gambarkan yang merah ini. Nah, dari sini kita bisa melihat ya, ketika pendapatan itu sebesar antara 0 sampai dengan Y1 di sini nih, ya, pajaknya malah negatif. Ya, artinya apa?
Artinya bukannya orang harus membayar pajak, tapi justru dia akan mendapatkan pajak negatif atau subsidi biasanya, ya toh wujudnya. Kalau dia nggak punya pendapatan sama sekali, maka subsidinya besar. Tapi kemudian kalau dia menjadi punya pendapatan tapi masih belum terlalu tinggi, belum cukup, maka dia masih akan mendapatkan bantuan dari negara, dari pemerintah, tetapi makin kecil. Dia kalau punya pendapatan lebih besar lagi. Kalau di sini barangkali dikenal sebagai keluarga sejahtera satu, keluarga sejahtera, prasejahtera, dan sebagainya itu. Semakin tinggi pendapatannya, pada akhirnya dia tidak lagi berhak menerima bantuan dari negara. Nah, setelah besarnya pendapatan Y1 ini ke sana, ya, artinya lebih besar lagi, barulah harus atau berkewajiban untuk membayar pajak, di mana semakin besar pendapatannya, semakin besar juga pembayaran pajak yang harus dilakukan. Inilah yang disebut sebagai pajak progresif. Ya, nah besarnya Y1 ke sana inilah yang disebut sebagai taxable income level, yaitu besarnya pendapatan yang lebih besar daripada OYT ini. Berarti kalau di sini ini belum, dari baru setelah itu inilah yang disebut sebagai tingkat pendapatan yang kena pajak. Kurang dari itu tidak usah membayar pajak, justru malah mendapatkan bantuan dari pajak negatif atau subsidi dari negara. Inilah saudara sekalian yang kita maksudkan dengan pajak yang fleksibel. Dalam hal ini dia fleksibel terhadap besarnya pendapatan. Lalu bagaimana selanjutnya kalau pajaknya sudah fleksibel? Ya, bagaimana dengan pendapatan nasional? Keseimbangannya sama, karena ini masih perekonomian tertutup, maka syarat pendapatan nasional berada dalam keseimbangan untuk perekonomian ini masih sama seperti yang kemarin, yaitu I plus G plus TR sama dengan S plus TX. Tidak harus I sama dengan S, ya, tidak harus juga anggaran belanja negara atau fiskalnya seimbang. Tidak, yang penting pokoknya asal I plus G plus TR sama dengan S plus TX, it's okay. Maka keseimbangan untuk perekonomian tertutup, meskipun pajaknya fleksibel, akan tetap tercapai. Sementara untuk mencari rumusnya, ya ada sedikit modifikasi dari yang kemarin, tetapi karena ini kasusnya masih perekonomian tertutup, maka besarnya pendapatan untuk perekonomian tertutup, penjumlahan dari konsumsi, investasi, dan G seperti kemarin. Ya, nah, sementara konsumsi seperti yang sudah-sudah ya, karena ini ada perekonomian tertutup, ada campur tangan pemerintah, kita akan dengan A plus CYD, pendapatan disposable, sekali lagi karena ini sudah ada campur tangan pemerintah, ditambah I ditambah G. Nah, kemudian YD-nya saudara kemarin juga tahu ya, dapatnya dari mana? Ya, pendapatan disposable itu adalah pendapatan setelah dikurangi pajak dan setelah ditambah dengan transfer. Gitu. Nah, kalau kemudian ini kita buka kurungnya, maka kita peroleh C dikalikan Y. Kemudian plus kalikan min, berarti min CTX. Kemudian plus kalikan plus, ya plus CTR. Nah, kalau kemarin langsung, ya toh, karena pajaknya pajak tetap. Ya. Tetapi sekarang pajaknya fleksibel. Dan tadi fungsinya adalah T plus HY. Oleh karenanya kita ganti dulu pajaknya dengan T plus HY. Nah, kalau kemudian kita buka kurungnya menjadi min CT kecil, min kali plus berarti min CH kalikan Y, dan seterusnya. Nah, kemudian yang Y kita satukan semuanya di sebelah kiri, ya, ini Y, kemudian ini kita pindah ke sana menjadi min CY, ini yang Y juga kita pindah ke sebelah kiri menjadi plus CHY, karena ini minus malah pindah ke atas menjadi CHY, dan yang disisakan di kanan adalah A min C kecil plus CTR plus I plus G. Nah, kalau ini ada angka 1 di depan sini kita keluarkan, ya, maka 1 dikurang C ditambah CH, ya, itu apa? Kita kalikan dengan Y. Nah, inilah ya, kalau kemudian kita mau mendapatkan pendapatan nasional keseimbangan, ya sudah, kita bagi saja dengan semua yang di depan ini, ya. Maka kalau kita bagi, yang di sana menjadi Y, ya. Kemudian yang di sini, yang di kanan menjadi A min CT plus CTR plus I plus G dibagi dengan 1 min C plus CH. Inilah rumus untuk pendapatan nasional keseimbangan, perekonomian yang tertutup, dan pajaknya yang fleksibel. Ya, jadi ada sedikit perbedaan dengan yang kemarin, yang mana pajaknya pajak yang tetap. Oke, nah kemudian
kemudian dengan modal ini saudara bisa seperti biasa lah ya, bisa menghitung ini ya, perekonomian tertutup, tertutup, kemudian pajaknya fleksibel, diketahui datanya seperti berikut ini ya, baca aja sendiri, savingnya saudara bisa cari dan seterusnya. Ini pajaknya nih ya, ini pajak yang lazim digunakan ya, biasanya MRT-nya positif ya, kemudian otonomous pajaknya negatif ya, ini yang biasanya. Nah, kalau kemudian saudara diminta untuk mencari ini, ya tentu saja saudara bisa gunakan rumusnya yang tadi. Silahkan saudara lakukan, saya tidak usah mencontohkan lagi, silahkan saudara berlatih untuk mencarinya, berlatih untuk menggunakan formula yang tadi sudah susah payah kita cari bersama ini ya. Saudara gunakan ini dan selebihnya nanti untuk YD, konsumsi, saving, TX dan sebagainya nanti saudara tinggal mengikuti saja setelah dapat YD. Y equilibriumnya maksud saya. Ya, saya kira itu saudara lakukan dulu, saya menunggu ya. Silahkan berlatih. Ini adalah bagian yang pertama pada pertemuan ini. Silakan. Bagian pertama selesai, kerjakan tugasnya.